Hai, halo. Akhirnya kamu datang juga ya. Em, aku udah nunggu kamu dari tadi sih. Ah, enggak terlalu lama kok. Ya, sekitar 10 menitan. Cuma ya nggak apa-apa. Tenang aja. Aku nggak mikir kamu bakal batalin janji kita kok. Kayak waktu itu. Ah, enggak. Ya, kemarin kan sempet aku ngajakin kamu ketemuan. Cuma karena kamu nggak bisa tiba-tiba, terus kamu cancel ya, kita nggak jadi. Tapi nggak apa-apa kok. Itu bukan masalah. Nggak apa-apa, aku juga ngertiin kerjaan kamu kalau misalkan kamu tiba-tiba nggak bisa atau gimana. Tenang aja. Kamu kenapa? Kamu kelihatannya kayak gugup gitu. Oh, tenang aja. Nggak ada yang perlu ditakutin. Tenang, aku nggak marah. Nggak, aku nggak mungkin marah. Ya, cuma sebel aja sih. Cuma kan ya itu bukan masalah. Tenang aja. Ayo sini duduk. Iya, aku udah siapin minuman buat kamu. Iya, cuma teh aja. Kamu kan suka sama teh. Iya. Hmm, kali ini ya aku cuma pengen cerita aja. Ya pengen ngobrol aja sama kamu. Soalnya, aku ngerasa kayak kangen. Iya, kangen aja. Nggak apa-apa kan kalau misalkan aku kangen? Ya kan kita udah berteman lama. Tapi aku inget kok. em, kalau kamu suka teh, terus juga cara duduk kamu segala macam, aku inget semuanya. Ya, kebiasaan kamu gitu-gitu, yang buru-buru. Terus kadang kalau misalkan kamu minum buru-buru juga langsung tersedak dan segala macam. Ya, hal kecil kayak gitu sih. Pelan-pelan ya. Aku udah kasih tau loh, kalau minum pelan-pelan. Hmm, em, ya tenang aja. Iya kayak gitu, pelan-pelan aja. Oh, aku mau ngobrol apa? Gimana ya ngomongnya ya? Kalau ditanya topik apa, aku nggak tahu jawabannya. Tapi mungkin bisa kita mulai dulu ngobrolnya pelan-pelan santai. Nggak apa-apa ya? Ya, ya kita mulai dari suasana malam ini aja. Kayak malam-malam tenang, sunyi gitu. Aku ngobrol berdua sama kamu kayak gini sebenarnya juga suasana yang bikin aku nyaman. Iya, senang aja karena aku nggak ada teman lain selain kamu yang bisa dengerin celotehanku yang panjang kali lebar itu. Eh, iya tenang aja. Kamu udah makan? Mau? Enggak? Oh, oke. Em, oh ya, ngomongin soal ujian minggu depan, eh kamu udah ada persiapan? Oh ya, pusing banget ya soalnya kayaknya ya. Iya sih, aku belum 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 bisa tahu soalnya sih. Kalau dibilang pusing soalnya sih kayaknya nggak tahu ya. Tapi kamu pede-pede aja kan buat ngerjain ujiannya nanti. Oh, baguslah kalau gitu. Iya, aku tahu kok kamu pasti bisa ngerjain soalnya. Oh, iya. Em, ngomongin soal ujian, ujian psikologi kamu gimana? Iya, itu juga ujian minggu depan kan? Ujian psikologi. Eh, katanya sih ada bocoran.
Aku juga udah baca tentang kalau nggak salah 4 tipe ya. Secure, anxious, avoidant, sama satu lagi aku lupa sebenarnya. Dis dis em, ah iya itu dia. Disorganized. Iya iya iya. Eh, Empat itu kayaknya bakal muncul di banyak soal deh. Jadi kamu mungkin bisa belajar tentang itu. Ya ini fair kan? Aku nggak ngasih kamu soalnya kan? Aku cuma ngasih tahu kisi-kisinya aja. Pokoknya tentang tentang empat itu deh. Em, tapi bicara soal psikologi yang anxious, biasanya tuh kan pengen banget ya deket. Tapi takut ditolak gitu loh. Kamu tahu kan? Jadi mereka belajar semua hal tentang orang yang mereka sukai. Eh, iya, iya, sampai hal sekecil apapun. Kayak misalkan aku tahu tentang sikap kamu kalau lagi di suasana tertentu, terus apa yang kamu lakukan, kebiasaan buruk kamu pun sebenarnya aku tahu. Ya karena kita udah berteman lama. Iya, kalau menurut aku sih bukan creepy ya. Hmm, lebih ke rasa penasaran yang ya bisa dibilang terlalu berlebihan. Tapi kalau aku kasusnya kayaknya emang udah hafal aja. Ya, jadi menurut aku tuh bukan creepy. Tapi karena mereka pengen jadi sesuatu yang nggak tergantikan. Aku ngerti banget sih perasaan itu sih. Em, tapi menurut kamu nih ya, kamu sendiri tipe yang kayak gimana? Oh ya, avoidant. Jadi kamu dorong orang menjauh biar nggak disakitin. Kamu lebih pilih menjauh biar kamu nggak nyakitin orang itu, dan kamu pasang barrier yang tinggi besar biar nggak ada orang yang bisa ngelihat diri kamu yang asli. Oh, iya. Mungkin bahasa yang banyak orang lain tahu tuh justru apa ya, introvert maybe. Tapi menurut aku ya, kamu tuh kayaknya sih cuma belum ketemu sama orang yang bisa sabar. Kecuali aku. Aku sabar kan selama ini buat nemenin kamu, buat ngadepin kamu kalau misalkan kamu lagi emosional terutama. Ya, kayak misalkan kamu lagi PMS gitu. Iya. Tapi ya aku juga nggak nyebut kamu introvert karena ya ketika kamu lagi ada acara atau lagi kumpul sama teman-teman yang lain juga ya kamu semangat-semangat aja. Jadi menurut aku kamu bukan introvert. Tapi mungkin kalau eh apa ya, avoidant mungkin ya bisa dibilang kayak gitu. Karena kamu ya punya karakter yang unik menurut aku. Entah ya, menurut aku kamu juga cukup kompleks karena dibilang introvert kamu nggak yang terlalu tertutup, dibilang avoidant juga kamu bisa nimbrung sama yang lain, tapi mungkin kamu memang banyak karakter ya. Kadang aku ngerasa kamu tuh punya beberapa kepribadian gitu loh. Bukan, sorry, punya beberapa karakter dalam diri kamu di situasi yang tertentu. Ya mungkin itu uh, uh, aku lupa atau nggak tahu lah istilahnya apa. Mungkin kamu tahu, soalnya aku juga belajar baru dikit ya buat ujian nanti. Aku sendiri juga nggak tahu bakal bisa atau enggak. Ah, oh, itu ada notifikasi masuk dari siapa? Oh, dari teman kelas kamu. Emang ngapain? Hah? Oh, ngajak minum. Oh ya?
Oh, hmm, dia lagi deketin kamu ya? Dia suka sama kamu? Eh, enggak sih, aku cuma prasangka aja. Soalnya aku baru tahu, aku baru ngeh, kayaknya beberapa minggu ini dia sering ngechat kamu. Iya, bukan cuma ngechat, malah ngajakin kamu minum kan? Maksudnya ngajakin kamu nongkrong buat minum. Iya, aku sadar aja sih. Soalnya kalau menurut aku sih cukup intens juga sih buat dia ngabarin kamu atau ngajakin kamu keluar. Bahkan kayaknya minggu-minggu ini dia lebih sering ngajakin keluar daripada aku deh. Em, Maaf ya, tapi aku jadi kepikiran deh. Gimana kalau misalkan kita tes memori? Iya, tes memori ya ya. Gini gini gini. Aku pengen kamu merem. Iya, merem aja. Ngapain? Ya, ya tes memori. Ngapain kamu tanya? Tes memori aja. Aneh-aneh apaan sih? Enggak, aku cuma pengen kamu menjamin mata aja. Lagian kalau misalkan aku mau aneh-aneh, ini tempat publik. Nggak mungkin aku aneh-aneh sama kamu. Iya, kita kan lagi ngobrol berdua. Masa aku minta orang lain buat merem? Kan sekarang aku lagi ngobrol sama kamu. Jadi jelas aku pengen kamu merem. Percaya sama aku, oke? Iya, kamu merem terus aku tanyain beberapa pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama, coba ya. Ini tentang memori kok, bukan apa-apa. Oke, merem. Dan pertanyaan pertama. Pertama kali kita ketemu, aku pakai baju apa? Iya, jawaban yang simple. Pakai kaos hitam. Kerak V. Cocok ya sama kamu. Pertanyaan yang kedua. Di mana pertama kali kita ketemu? Oke, kamu masih ingat? Iya, kita ketemu di kafe. Terus kita ngobrol sambil minum kopi. Pertanyaan kedua. Di kafe, di tempat kita minum kopi, siapa nama barista yang bilang kamu manis? Hah? Kamu nggak ingat? Kabarnya dia pindah cabang beberapa hari yang lalu. Iya. Iya, dia pindah. Dia udah nggak ada di sini. Dia udah nggak ada di kafe tempat kita ketemu. Terus kamu tahu nggak? Eh, dia nanyain kabar kamu. Oh, kamu nggak tahu ya? Sayangnya aku tahu sih. Dan gak lama setelah dia tahu kalau dia sering tanya-tanya ke kamu, dia pindah ke tempat lain. Kenapa aku tahu? Eh, Iya, karena aku dapat kabarnya aja. Tapi aku bisa pastiin kok kalau dia dapat kesempatan di tempat lain. Dan aku juga sebenarnya nggak terlalu suka ada orang yang bikin kamu terlalu lama mikirin orang lain.
Kayak misalkan barista itu, aku nggak suka kamu mikirin dia. Terus pertanyaan yang selanjutnya, kamu ingat nggak teman kamu dari fakultas yang lain yang sempat deketin kamu, inisialnya R. Ingat kan? Kalau nggak salah, dia juga sempat deketin kamu. Dia nyimpen WhatsApp kamu kan, ngechat kamu. Informasi terbarunya, dia juga pindah ke fakultas yang lain. Dia pindah ke kampus yang lain. Kamu tahu itu kan? Oh, kamu tahu juga. Dia bilang nggak pindah kemana? Iya. Tapi aku tahu kok. Dia pindah ke kampus lain setelah acara pesta. Makan malam. Iya kan? Terus juga kalau nggak salah ada cowok dari kelas filsafat yang berani pegang kamu. Padahal waktu itu kamu udah mundur. Tapi dia masih aja deketin kamu. Aku tahu kok. Dan aku ngeliat juga saat itu. Padahal aku udah nahan diri ya. Aku udah nahan diri buat nggak ikut campur. Aku juga biarin kamu ambil beberapa pilihan. Mundur, menjauh, atau nggak masalah kalau kamu dipegang. Ya, apapun yang kamu pilih, itu pilihan kamu. Kamu nggak takut sama aku kan? Enggak. Jangan buka mata dulu. Jangan buka mata dulu. Aku masih pengen ngomong sama kamu, tapi kamu juga masih harus tutup mata. Kamu dengerin aku aja. Nah, sekarang giliranku. Pertanyaanku selanjutnya. Kenapa kamu gak pilih pilihan yang paling gampang? Di saat ada banyak orang yang coba buat deketin kamu, tapi kamu ngerasa gak nyaman, kamu gak suka. Kenapa kamu gak pilih pilihan yang paling gampang? Kenapa kamu gak pilih aku aja? Kenapa gak kamu jadiin aku sebagai tameng? Ya, aku bisa jadi orang yang paling deket buat kamu dan jadi orang yang paling gampang buat kamu. Karena jujur aja, aku harap kamu gak lari. Kamu jangan takut sama aku. Tapi, jujur, aku juga gak suka ada yang deketin kamu. Aku gak suka ada cowok lain yang coba buat ambil perhatian dari kamu. Dan ya aku udah atur sedemikian rupa. Kalau tadi aku bilangnya gak creepy, kayaknya yang satu ini baru terdengar creepy. Aku gak nyesel sih. Karena aku tahu kamu layak dipilih sama orang yang benar-benar suka dan tahu secara mendetail tentang kamu. Aku tahu bedanya kamu lagi bahagia beneran sama pura-pura bahagia. Aku juga tahu kamu lebih dari siapapun. Aku gak berbahaya buat kamu kok, enggak.
Aku gak berbahaya sama sekali. Tapi mungkin buat orang lain yang coba buat nyakitin kamu atau bahkan deketin kamu ya mungkin aku bakal jadi orang berbahaya. Sih, aku gak pernah nyakitin kamu kan. Aku juga tahu kapan kamu kesepian, kapan kamu butuh ditemenin, dan kapan kamu butuh didengerin. Aku selalu siap, kapanpun. Dan sekarang aku kasih kamu pilihan. Aku kasih kamu pilihan. Tinggal atau pergi. Dan aku bakal bener-bener hilang dari hidup kamu kalau misalkan kamu pilih pergi. Sekali kamu pilih itu, gak ada lagi pertemuan. Gak ada lagi aku di sekitaran kamu. Gak ada lagi aku yang bakal dengerin kamu atau perhatiin kamu. Kamu bakal bener-bener sendiri tanpa siapapun. Kayaknya kamu gak mungkin pilih kamu sendiri kan? Kalau misalkan aku bisa pilih sih, aku bakal pilih kamu. Aku bahkan pilih kamu sebelum kamu tahu nama aku. Dan aku mau pergi sama kamu. Aku bakal habisin semua momen, terkecil sekalipun sama kamu. Aku juga mau jadi alasan kamu gak butuh ponsel buat hiburan, scrolling, atau apapun itu. Aku bakal jadi tempat curhat kamu. Aku bakal selalu ada buat kamu. Dan aku bakal jadi segalanya buat kamu. Jadi, kamu pilih yang mana?